Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi yanabil ulumi wal hikam, amma ba'd. Yang saya takdimkan takmir Masjid Al-Burhan Tanjung Sari Rembang. Yang saya hormati para panitia penyelenggara pesantren kilat Masjid Al-Burhan Tanjung Sari Rembang. Dan tidak lupa yang saya cintai adik-adik yang sangat rajin mengikuti acara pesantren kilat. Di sini adik-adik sudah berapa hari? Berapa? Setengah hari. Oh, setengah hari udah saling kenal nggak ini semuanya? Beneran ya? Nanti saya tes loh, ini siapa ya namanya gitu. Hah? Harus kenal karena nanti kalau kalian ketemu di luar bisa saling sapa. Jadi kenalnya nggak cuma di sini, juga bisa kenal di luar. Jadi harus saling kenal ya antara satu sama yang lain. Jangan cuek karena di sini adalah kita membentuk relasi. Di sini saya mengisi acara dengan tema menggali potensi diri. Apa itu menggali potensi diri? Jadi kita itu setiap manusia memiliki potensi. Potensi adalah sesuatu yang belum kita keluarkan, padahal sejatinya kita memiliki hal itu. Ya. Potensi itu dalam bahasa Arab adalah dari kata fitrah. Fitrah ini bisa diartikan sebagai kecenderungan atau tabiat, karakter. Potensi tadi di sini bisa dilihat bahwa kekuatan yang tidak akan membawa kemajuan kepada kita semua jika tidak diikuti upaya-upaya atau kerja keras untuk mengembangkan potensi tersebut. Jadi misalnya adik-adik ini punya potensi untuk berbicara di depan seperti kakak ini. Jadi adik-adik gak cuma di belakang, tapi besok siapa tahu kalau dewasa bisa mengisi acara seperti kakak ini. Sebenarnya adik-adik juga punya potensi seperti kakak untuk mengisi acara. Tapi ketika ingin mengeluarkan potensi tersebut, maka harus diasah potensinya. Dengan apa? Dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan. Misalnya pelatihan-pelatihan pidato atau pelatihan-pelatihan presentasi. Nanti kalau adik-adik kuliah akan sering presentasi di hadapan orang-orang banyak. Jadi tidak akan pernah nervous, nggak pernah grogi kalau berhadapan dengan ratusan orang bahkan sampai ribuan orang. Karena memang sudah terbiasa di depan. Lanjut, nanti kalau ingin menulis lanjutannya bisa kakak putarkan lagi. Tapi ini saya jelaskan dulu ya. Jadi ketika kita ingin menggali potensi, maka kita harus mengetahui dulu diri kita. Diri kita ini sebenarnya siapa? Dan di sini kakak mengutip dari perkataan ulama yang bernama Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Dia berkata, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Jadi barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Dirinya itu siapa? Kita itu siapa? Kita itu hanyalah manusia, makhluk ciptaan Allah yang tidak punya kekuatan apapun, tidak punya kuasa apapun kecuali sesuatu yang kita lakukan ini adalah atas kehendak Allah semata. Nah dari sini kita sudah mulai mengetahui bahwa kita ini adalah makhluk Allah yang tidak terlepas dari takdirnya, tetapi kita juga dibutuhkan usaha-usaha, ikhtiar-ikhtiar untuk mengembangkan potensi. Seperti ada adik-adik yang memiliki potensi menjadi pesepak bola.
sepak bola apa? Inter Milan, Juventus. Kalau pengen masuk ke grup besar sepak bola, maka harus diasah potensinya. Potensi menggiring bola, mendribel, atau pengen jadi kiper, maka harus pintar untuk menangkap bola. Kalau adik-adik punya kemauan, pasti potensi itu akan bisa terasah dengan tajam dan menjadi pro player. Misalnya kalau pengen jadi pro player apa? Game misalnya game FF apa? Gak apa-apa kalau itu bisa menghasilkan pundi-pundi untuk apa? Menghasilkan pundi-pundi uang supaya bisa menghidupi kita atau menghidupi keluarga. Menjadi pro player juga nggak apa-apa, asalkan apapun yang kita lakukan ini adalah halal ya. Langsung kita selanjutnya, ketika kita melihat dari sisi Al-Quran bahwa manusia ini memiliki potensi yang terbawa sejak lahir. Ada dua potensi, yaitu yang pertama adalah potensi kecerdasan. Jadi setiap adik-adik ini semuanya itu punya potensi untuk cerdas. Jadi tidak ada yang namanya nggak pinter, nggak cerdas, itu nggak ada. Semuanya itu punya potensi untuk cerdas. Cuma belajar kalian itu mungkin frekuensinya berbeda-beda. Jadinya ada yang lebih mengetahui hal ini, tapi di sisi lain adik-adik tidak mengetahui hal tersebut ya. Dan potensi kecerdasan manusia ini bisa dilihat dari surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Di sini artinya pertama adalah bahwa Allah ini mengajarkan Nabi Adam beberapa nama-nama benda yang ada di surga. Setelah itu Allah mengajukan atau menantang para malaikat untuk menyebutkan benda-benda yang ada di surga. Tetapi malaikat ini tidak bisa. Sedangkan yang bisa hanyalah Nabi Adam. Nah, di sini menunjukkan bahwa Nabi Adam ini adalah manusia. Manusia seperti kita, dan Nabi Adam ini punya kelebihan di atas malaikat. Jadi kita itu lebih sempurna di atas malaikat. Nah, kita ini punya kecerdasan. Yang kecerdasan ini tidak dimiliki oleh malaikat. Mereka saja tidak bisa menyebutkan barang-barang yang ada di surga ya. Tetapi manusia seperti Nabi Adam itu bisa menghafal semuanya ketika saat itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya adik-adik ini itu pintar atau cepat menghafal. Karena nenek moyang kita Nabi Adam saja cepat menghafal sesuatu benda-benda yang ada di surga ketika diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kecerdasan adik-adik ini itu didukung oleh apa? Didukung oleh panca indera yang terdiri dari pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Ada juga akal serta tadi peniupan ruh. Hal tersebut seperti yang ada dalam surat As-Sajdah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Jadi Allah ini ketika menciptakan manusia, Allah meniupkan ruh ke dalam jasad atau janin. Kemudian Allah memberikan bekal-bekal berupa pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Hati atau akal ini ya. Tetapi kebanyakan manusia ini itu kurang bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah. Jadi sini adanya ruh, adanya penglihatan, adanya pendengaran, dan adanya hati nurani ini merupakan pendukung adik-adik supaya bisa atau punya potensi kecerdasan
mungkin itu kecerdasan dalam hal menghafal, mungkin adik-adik pintar dalam menghafal sejarah atau menghafal pelajaran bahasa Arab, bahasa Inggris atau apapun itu, atau mungkin saja adik-adik punya potensi kecerdasan di bidang hitung-hitungan, pintar matematika, ujian matematika 100, fisika 100. Itu menunjukkan bahwa secara akademis adik-adik ini punya potensi kecerdasan di bidang eksak atau hitung-hitungan seperti matematika dan sebagainya. Potensi yang kedua adalah potensi tauhid. Tadi potensi pertama adalah potensi apa? Kecerdasan. Terus yang kedua adalah potensi tauhid atau agama. Jadi setiap manusia atau adik-adik ini ketika dilahirkan itu punya potensi beragama. Pasti semuanya punya agama ketika akan dilahirkan. Ya, karena Allah sendiri berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idh akhadha rabbuka min bani Adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidana an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin." Di sini artinya kurang lebihnya adalah bahwa Allah ketika ingin menciptakan makhluk yang dinamakan manusia masih berbentuk janin ya atau roh, ini akan Allah tanyai dulu, apakah aku ini Tuhanmu? Bukankah aku ini Tuhanmu? Jadi setiap bayi yang akan lahir itu ditanya itu dulu oleh Allah. Kemudian setiap bayi tersebut menjawab, iya betul bahwa engkau adalah Tuhanku. Nah, di sini menunjukkan bahwa setiap bayi yang lahir itu sudah memiliki agama, dan maksudnya itu adalah agama Islam. Dan ketika kok ada orang beragama selain Islam, itu dikarenakan lingkungannya, karena ayahnya atau ibunya yang memang notabene-nya bukan dari agama Islam, tetapi sejatinya semua manusia itu beragama Islam. Dan yang mengubahnya bukan agama Islam itu adalah karena lingkungannya. Jadi bersyukurlah adik-adik yang sudah lahir dari rahim ibu yang beragama Islam. Itu patut kita syukuri, karena Islam adalah sebuah nikmat Allah yang sangat besar. Al-Quran sendiri ini juga berbicara banyak tentang manusia terkait dari potensi dan sifat-sifatnya. Misalnya dalam surat At-Tin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia itu dengan bentuk yang paling sempurna di antara para makhluk yang lain. Jadi adik-adik ini merupakan manusia yang sempurna daripada makhluk lain, misalnya seperti hewan, jin dan malaikat. Adik-adik ini paling sempurna. Jadi nggak usah takut sama jin atau sama apapun yang selain manusia, ya. Takutlah hanya kepada Allah, pada Sang Pencipta kita. Karena adik-adik ini memang sudah diberikan keutamaan berupa penciptaan yang paling sempurna, memiliki hati, memiliki akal yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan hewan tidak bisa membedakan hal itu. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat 70, Allah juga menjelaskan tentang keutamaan manusia. Lebih tepatnya yang bisa kita garis bawahi adalah waqaddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Jadi setiap manusia itu punya kelebihan masing-masing. Jadi adik-adik ini punya kelebihannya. Ada yang kelebihannya sebagai pro player FF, ada yang kelebihannya pro player Mobile Legends, ya. Ada yang kelebihannya pintar dalam menghitung, ada yang kelebihannya pintar dalam menghafal. Jadi setiap manusia itu punya kelebihan masing-masing, dan itulah yang harus kita gali, yang harus kita asah, supaya potensi kita itu tidak sia-sia. Tidak hanya
matang setengah, harus matang maksimal. Ketika matang maksimal, maka hal itu bisa menjadi sesuatu yang kita cita-citakan. Mungkin cita-citanya menjadi guru. Nah, kita bisa mengasahnya dengan lebih sering untuk berbicara di depan publik, menjadi public figure. Harus confident, percaya diri, gak usah nervous. Kemudian selanjutnya kita harus mengenal jenis-jenis dari potensi diri ini ya. Jenis-jenisnya itu apa saja? Menurut ahli tafsir Indonesia yang bernama Bapak Quraish Shihab, dalam bukunya Wawasan Al-Quran mengatakan bahwa potensi itu disebutnya dengan daya. Dan daya ini ada 4. Yang pertama adalah daya tubuh, kemudian daya akal, ada daya kolab, ya, dan ada daya hidup. Yang pertama adalah daya tubuh. Jadi setiap manusia ini itu memiliki daya tubuh atau memiliki kemampuan yang berkaitan dengan teknis. Misalnya kita memiliki daya tubuh, memiliki tangan. Kita dengan tangan bisa menulis, kita bisa menggambar, kita bisa menulis apa? Surat cinta untuk itunya, atau menulis puisi, atau apapun itu yang berbentuk karya sastra. Dan ketika kita memaksimalkan anggota badan kita dengan hal yang bermanfaat, dengan hal-hal yang berguna untuk orang lain, maka itu sudah termasuk bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita kok tidak menggunakan anggota badan atau daya tubuh ini dengan semestinya, malah digunakan untuk menzalimi orang, untuk menyakiti orang, untuk membuat galau orang. Nah ini yang menjadikan kita berarti tidak bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian yang kedua ini ada daya akal. Jadi setiap manusia ini punya atau diberikan akal. Untuk apa? Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan memahami serta memanfaatkan sunnatullah atau apapun yang telah diciptakan Allah. Dengan akal kita bisa paham atas apa yang kakak jelaskan di sini. Paham tadi? Paham bahwa potensi manusia itu terdiri dari 2, yaitu kecerdasan dan tadi beragama. Dan ketika adik-adik kalau sudah paham, berarti adik-adik sudah menggunakan daya akalnya secara maksimal. Tetapi ketika kita kok tidak menggunakan akal kita secara maksimal, dengan cara kita malas belajar, malas membaca, maka kita sudah termasuk orang yang tidak bersyukur atas pemberian nikmat yang diberikan oleh Allah. Karena akal ini diberikan oleh Allah itu untuk berpikir, untuk memahami, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan ketika kita kok bersekolah, walaupun itu bisa di SD, TK, PAUD, SMA, perguruan tinggi, itu adik sudah termasuk orang yang memanfaatkan akalnya karena semangat untuk belajar atau mengikuti pesantren kilat ini. Itu adik juga termasuk memanfaatkan daya akalnya. Dan ini merupakan salah satu bentuk rasa syukur adik-adik kepada Allah atas pemberian akal. Kemudian yang ketiga ada daya qalb. Daya qalb ini memungkinkan manusia untuk merasakan moral, merasakan hal ini baik, hal ini buruk, hal ini jangan dilakukan, hal ini bersifat yang mendolimi atau bersifat estetika keindahan. Adik-adik bisa merasakan bahwa ada orang cantik, ada orang ganteng. Itu berdasarkan dari kolbun kita atau hati. Karena kita punya kolbun, akhirnya kita bisa menilai, wah cantiknya, wah gantengnya, opa-opa Korea. Biasanya dia kan opa-opa Korea gitu. Dan ketika kita bisa merasakan hal itu, berarti kita sudah merasakan daya kolbun kita, daya hati kita. Ada juga dengan kolbun kita merasakan etika. Etika itu adalah seperti tata krama, seperti etikanya kita bersama orang tua itu seperti apa. Ketika kita punya etika, kolbun kita berbicara, maka kita akan menghormati orang yang lebih tua. Kita akan berbahasa yang sopan dengan orang tua, tidak pernah membangkang dengan orang tua, dan tidak pernah menentang
orang tua. Dan ketika kita sebagai orang tua besok, ketika sudah dewasa menjadi orang tua, kita pun punya etika sebagai orang tua, yaitu dengan menyayangi orang-orang yang lebih muda. Seperti kakak ini menyayangi adik-adik karena kakak sudah di sini untuk sharing-sharing tentang penggalian potensi diri. Di sini kakak di sini merupakan tadi bentuk kasih sayang kakak kepada adik-adik untuk sharing keilmuan mengenai penggalian potensi diri. Selanjutnya yang keempat adalah daya hidup. Jadi setiap manusia ini memungkinkan untuk memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Misalkan adik-adik di sini orang-orang yang dekat dengan lingkungan laut, berarti untuk menyesuaikan adik-adik ini kebanyakan orang tuanya bermata pencarian sebagai nelayan, karena memang dekatnya dengan laut. Tetapi kalau dekat dengan pegunungan, maka untuk menyelesaikan kehidupannya, pekerjaannya adalah dengan bercocok tanam, berkebun, di sawah, ngedos kan, nah itu di sawah itu. Dan ketika kita sudah punya kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan, inilah yang namanya daya hidup. Jadi kesimpulannya dari jenis potensi diri ini dikatakan bahwa manusia memiliki 4 jenis potensi diri. Tadi yang pertama adalah daya apa tadi? Yang pertama daya tubuh, terus daya akal, yang ketiga daya kolbun, ya tadi yang merasakan galau, merasakan cinta, itu daya kolbun. Yang keempat daya apa? Daya hidup tadi ya. Kemudian ada pertanyaan, bagaimanakah kita memiliki konsep jati diri kita yang realistis, bisa jadi kenyataan dan sifatnya adalah positif, ya, bermanfaat untuk diri kita dan bermanfaat untuk orang lain. Itu bagaimana? Yang mana ini konsep diri kita ini tidak membebani hidup kita. Kita enjoy menjalani hidup kita ini. Itu bagaimana? Kita bisa lihat di slide selanjutnya. Di sini kakak membangun konsep diri menggunakan aliran psikologi humanistik, ya. Yang di sini yang memiliki aliran psikologi humanistik ini adalah Carl Rogers. Ini nama orangnya, Carl Rogers ini ya, orang Amerika. Metodenya yang digunakan Carl Rogers ini adalah client centered therapy. Di sini metodenya ini memiliki asumsi bahwa setiap manusia ini punya kapasitas, punya potensi-potensi yang bisa mencapai untuk maksimal. Jadi metode ini menganggap bahwa manusia itu harus optimis. Seberat apapun kehidupan yang kita jalani, kita tuh punya daya maksimal untuk menyelesaikan masalah yang ada di hadapan kita. Itu sekilas tentang metodenya Carl Rogers. Maka kakak mau menggunakan metode ini. Dan lebih tepatnya lagi, teori yang membahas konsep diri ini adalah namanya itu person centered theory, yang membahas tentang konsep diri. Konsep diri ini apa? Kita harus tahu dulu konsep diri ini adalah persepsi, ya, persepsi atau keyakinan adik-adik semua terhadap diri sendiri yang sudah terorganisir. Jadi kayak adik punya persepsi seperti apa? Persepsinya, keyakinannya apa? Keyakinannya atau cita-citanya besok ingin menjadi apa? Guru, pro player, tadi pesepak bola atau apapun itu. Yang penting cita-cita yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, ya. Dengan konsep diri ini kita bisa melihat apa yang terjadi pada diri kita dan kita bisa mengembangkan apa kekurangan kita. Selanjutnya, untuk melihat konsep diri itu ada 3 komponen, ya. Yang pertama adalah self image, ya. Ada 3 komponen konsep diri atau konsep ketika kita melihat jati diri kita. Yang pertama adalah self image. Jadi ini kakak pakai bahasa Inggris supaya adik-adik ini terbiasa. Sudah belajar bahasa Inggris kan di sekolah? Nah, sudah. Anak sekarang itu
bisa bahasa Inggris cepat karena lingkungannya di YouTube itu kan kebanyakan pakai bahasa Inggris. Jadi kalau hal ini sudah biasa, ya. Apalagi kalau player game itu kan pakainya bahasa Inggris di sana. Jadi kayak hal begini udah bisa lah, ya. Jadi ada 3 komponen mengenai konsep jati diri kita. Apa itu ya? Itu pertama adalah self image. Bagaimana kita memandang diri kita? Kita itu sebenarnya bagaimana sih? Nah, itu self image. Yang kedua adalah self esteem. Self esteem atau seberapa harga diri kita. Nah, seberapa bernilainya kita di mata orang lain. Yang ketiga adalah ideal self atau atribut-atribut apa yang adik-adik inginkan supaya bisa di dalam diri adik-adik. Apa yang adik-adik harapkan, itu namanya ideal self. Kita jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah self image. Nah, tadi bisa dilihat ya di sini. Tadi kakak sudah mengatakan bahwa self image ini adalah bagaimana kita memandang diri sendiri. Misalnya penampilan. Nah, self image adik penampilannya gimana? Penampilannya lebih cantik, lebih kurus, lebih gemuk. Seperti tadi apa itu? Baba kan gemuk itu, ya. Nah, sampai itu. Karena dia gemuk juga. Nah, itu self image. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang cantik, ada yang ganteng, ada yang manis, ada yang ngangenin. Itu self image. Kemudian self image ini kadang itu tidak sesuai realita. Kadang kita memandang diri kita seperti ini, padahal sejatinya bukan begitu. Nah, misalnya seperti orang yang ini diet di sini ya kakak ya. Misalnya ada perempuan, lanang, terserah lah mau diet. Nah, orang ini mau diet, padahal dia itu sebenarnya sudah kurus banget. Secara jati dirinya, realitanya dia itu udah kurus cungkring, ya. Kalau kena angin melebat, ya. Tetapi dia berpikir bahwa dia overweight atau kelebihan beban berat badan. Nah, akhirnya dia terus melakukan diet. Secara self image, secara pemikiran dia itu sudah berat badannya sudah melebihi kapasitas. Tetapi sejatinya kalau orang lain melihat dia itu sudah kurus banget. Nah, ini namanya self image yang tidak sesuai realita. Kemudian selanjutnya self esteem atau harga diri. Harga diri kita. Berapa tinggi kita ini menilai diri sendiri, ya. Misalnya ketika kita membandingkan dengan teman satu dengan teman yang lainnya. Misalnya adik-adik punya teman yang lebih pintar, atau adik-adik punya teman yang lebih gampang bergaul. Nah, lebih pintar atau lebih gampang bergaul itulah yang namanya self esteem. Adik punya nilai kepintaran, punya nilai grafiak atau mudah bergaul. Nah, dan itu yang harus dijaga adik-adik supaya kita ini dipandang oleh masyarakat atau siapapun itu karena betapa bernilainya kita. Tadi dengan tetap menjaga self esteem kita atau harga diri kita. Selanjutnya self esteem. Jadi adik-adik ini memang di satu sisi itu punya self esteem yang tinggi, tetapi juga punya self esteem yang rendah di sisi yang lain. Misalnya adik-adik punya harga diri atau nilai harga dirinya karena pintar di matematika. Nah, tetapi di sisi lain adik-adik kurang pintar dalam hal hafalan. Mungkin dalam hafalan juz amma atau hafalan tentang pelajaran-pelajaran sekolah. Dan di sini berarti self esteem adik itu dalam hal hitung-hitungan karena adik-adik lebih pintar dalam hal perhitungan dan sebaliknya. Selanjutnya adalah ideal self. Ini yang terakhir mengenai konsep diri ya. Jadi ideal self ini itu mengenai bagaimana harapan adik-adik terhadap dirinya. Adik-adik besok atau sekarang tuh harapannya apa supaya ada dalam dirinya, apa?